Air kolam yang semula jernih perlahan berubah menjadi merah darah saat cahaya merah tua menerpanya. Aroma amis pun menyebar, disertai munculnya aliran energi mengerikan. Xiao Yan berdiri di tepi kolam, merasakan gelombang kekuatan luar biasa. Aneh, tubuhnya justru menyambutnya dengan antusias, darahnya bergolak seperti menjawab panggilan. Jadi ini, kekuatan garis keturunan klan Xiao, gumamnya. Tak disangka, kekuatan yang seharusnya telah lenyap itu masih bisa dirasakannya kembali. Xiao Yan, masuklah ke kolam darah. Warisi kekuatan terakhir klan kita. Suara serak terdengar dari Xiao Xuan, pria tua berambut putih di dalam kolam. Meski tubuhnya sudah rapuh, matanya memancarkan harapan. Ia percaya Xiao Yan mampu melampaui kegagalan masa lalu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ia sadar, pengorbanan Xiao Xuan terlalu besar, bahkan dirinya telah kehilangan kemanusiaan demi melestarikan warisan terakhir klan Xiao. Kini, satu-satunya jalan adalah menerima tanggung jawab itu. Xiao Yan gege. Hati-hati, bisik Sun Er cemas. Tanpa menjawab, Xiao Yan melangkah masuk ke kolam. Saat tubuhnya bersentuhan dengan cairan merah, darahnya langsung bergetar. Energi tajam menyerbu pori-porinya, menyebar ke seluruh tubuh. Rasa sakit luar biasa segera menyerangnya. Memang sangat menyakitkan di awal, ujar Xiao Xuan. Darah lamamu harus dibersihkan sebelum kekuatan asli bisa mengalir. Ini langkah pertama, pergantian darah. Xiao Yan menggertakkan gigi menahan sakit. Darah lamanya seperti dihancurkan dan dibersihkan paksa. Tubuhnya melemah drastis, kelopak matanya berat. Jangan pingsan, seru Xiao Xuan. Kalau kau tak sadar penuh, proses ini akan gagal. Kita tidak punya cara lain, semua harus dipaksakan. Teriakan itu menggugah kesadaran Xiao Yan. Ia bertahan, menolak kehilangan kendali, meski tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Di tepi kolam, Sun Er menggenggam erat tangannya. Ia hanya bisa menyaksikan penderitaan orang yang dicintainya, merasa tak berdaya. Hanya cara luar biasa yang bisa menyelamatkan klan kita, gumam Xiao Xuan, duduk di samping kolam. Hari demi hari berlalu. 10 hari penuh Xiao Yan berendam dalam kolam darah. Tubuhnya berubah drastis, kurus, pucat, nyaris tak bernyawa. Tapi napasnya yang masih tersisa menunjukkan ia belum menyerah. Sun Er tetap setia menjaga. Setiap hari, hatinya terasa diiris saat melihat Xiao Yan melemah. Xiao Xuan, walau terlihat tenang, menyimpan kekhawatiran. Tahapan ini sangat berbahaya. Jika mental Xiao Yan goyah, kematian bisa datang tanpa disadari. Pada hari ke-20, kolam bergolak hebat. Pusaran merah muncul di tengahnya. Xiao Yan berada di sana, tubuhnya masih sangat kurus. Pergantian darah berhasil, ujar Xiao Xuan lega. Kini, kekuatan garis keturunan akan mulai mengalir. Ia membentuk segel, menyalurkan cahaya darah ke kolam. Gelembung meletus satu persatu, dan cairan merah misterius menyatu dengan tubuh Xiao Yan. Tubuhnya mulai pulih perlahan, warna pucatnya berganti merah segar. Energi baru mengalir dalam dirinya. Melihat itu, Sun Er sedikit tenang. Ia bertanya pelan, "Penatua Xiao Xuan, apakah kau menyegel energi tambahan di dalam kolam ini?" Xiao Xuan mengangguk. Benar. Tapi jika terlalu mengandalkan kekuatan luar, itu bisa menjadi hambatan saat mencoba naik ke tingkat Dewa Pejuang. Aku yakin Xiao Yan mengerti dan akan membuat keputusan yang tepat. Sun Er mengangguk. Ia percaya pada Xiao Yan, meski tetap khawatir pada risikonya. Kita hanya perlu menunggu sampai prosesnya selesai, ujar Xiao Xuan, menutup matanya. Sun Er ikut bermeditasi. Aula kuno kembali sunyi. Kolam terus bergolak. Xiao Yan kini tampak lebih sehat, dengan aura yang makin kuat dan mengintimidasi. Ledakan. Tiba-tiba kolam meledak dalam semburan kabut merah. Cahaya ungu keemasan memancar dari tubuh Xiao Yan, mendorong mundur seluruh darah. Sun Er dan Xiao Xuan langsung membuka mata, terkejut. Apa itu? Tanya Sun Er tak percaya. Cahaya ungu keemasan yang mengelilingi tubuh Xiao Yan memancarkan aura mulia dan misterius. Xiao Xuan mengerutkan kening, lalu bertepuk tangan pelan sambil bergumam. Garis keturunan naga Phoenix? Kenapa kekuatan legendaris itu bisa muncul di tubuh Xiao Yan? Kekuatan garis keturunan naga Phoenix? Sun Er terlihat terkejut mendengar suara terperangah dari Xiao Xuan.
Dengan nada ragu, ia bertanya, makhluk apa itu? Naga dan Phoenix sangat jarang muncul dalam sejarah benua Douki. Maka dari itu, walaupun Sun Er adalah keturunan langsung dari klan Gu yang terpandang, ia tetap asing dengan istilah tersebut. Ekspresi keterkejutan juga terlihat jelas di wajah Xiao Xuan saat ia mengamati tubuh Xiao Yan yang masih berada di kolam darah. Bahkan baginya, sangat sulit dipercaya bahwa sesuatu seperti itu tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Perlu diketahui, makhluk legendaris seperti naga Phoenix bahkan belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang berasal dari gabungan darah naga kosong purba dan Phoenix surgawi purba. Mereka adalah makhluk tertinggi sejati dalam dunia binatang ajaib. Namun, kemunculan mereka sangatlah langka. Bahkan aku sendiri belum pernah melihat satu pun, jelas Xiao Xuan perlahan. Makhluk yang memiliki darah campuran antara naga kosong purba dan Phoenix surgawi purba? Sun Er mengerutkan kening. Ia tahu bahwa tubuh asli Ziyan adalah naga kosong purba, namun tak pernah mendengar bahwa Xiao Yan pernah memiliki kaitan dengan Phoenix surgawi purba, makhluk kuno yang sudah lama hilang. Aku pun tidak tahu dari mana asal kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini, ujar Xiao Xuan dengan nada sedikit frustasi. Sepertinya proses pergantian darah sebelumnya tidak berhasil membersihkan kekuatan garis keturunan ini. Dan ketika kekuatan darah klan Xiao mengalir ke tubuh Xiao Yan, tekanan itu membuat darah naga Phoenix meledak begitu saja. Apakah hal ini akan membahayakan Xiao Yan Gege? Tanya Sun Er cemas. Jika kita tidak bisa menetralisir perlawanan dari darah naga Phoenix, maka kekuatan darah klan Xiao tidak akan bisa menyatu dalam tubuhnya. Jika Xiao Yan memaksa menyerapnya, ia bisa terluka parah, jawab Xiao Xuan sambil mengerutkan dahi. Ia tahu bahwa kekuatan naga Phoenix setara dengan kekuatan garis keturunan Kaisar Pejuang, Dou Di. Meskipun kekuatannya hanya sedikit dalam tubuh Xiao Yan, namun tetap saja tidak boleh dianggap enteng. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Sun Er khawatir. Setelah berpikir sejenak, Xiao Xuan memandang Sun Er dan bertanya, gadis kecil, maukah kau membantuku atau lebih tepatnya membantu Xiao Yan? Penatua Xiao Xuan, apapun yang Anda butuhkan, katakanlah, jawab Sun Er tanpa ragu, dengan mata yang memancarkan tekad. Aku butuh darah garis keturunan dari klan Gu, jawab Xiao Xuan tegas. Aku tahu, dua kekuatan garis keturunan seperti Gu dan Xiao sangat sulit untuk digabungkan. Aku sendiri pernah gagal mencobanya. Tapi sekarang, dengan adanya darah naga Phoenix yang begitu kuat, mungkin bisa dijadikan perantara untuk menyatukan kekuatan darah dari dua klan besar ini. Bahkan, mungkin ini bisa menetralkan pengaruh negatif dari darah naga Phoenix. Menyatukan garis keturunan? Wajah Sun Er yang biasanya tenang pun langsung berubah. Menyatukan kekuatan darah dua klan besar adalah hal yang sangat tabu. Setiap klan melindungi darah keturunannya dengan ketat, dan menggabungkan dua kekuatan garis keturunan yang setara dengan Kaisar Pejuang bisa menyebabkan kehancuran total tubuh sang penerima. Aku tahu ini terdengar gila, lanjut Xiao Xuan. Dulu aku ingin mencobanya dengan harapan menciptakan keturunan Dou Di yang sempurna, tapi hasilnya malah mengecewakan. Bahkan menyebabkan penurunan kemampuan warisan keturunan. Karena itulah, semakin sedikit klan kuno yang bisa melahirkan ahli setingkat Dou Di. Dulu aku gagal. Tapi sekarang mungkin ini kesempatan yang berbeda. Sun Er menatap wajah tua Xiao Xuan, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang masih terbaring di tengah kolam. Matanya tertutup rapat, tenang tanpa reaksi. Setelah beberapa detik hening, Sun Er menghela napas panjang dan bertanya pelan, apakah penatua yakin akan berhasil? 80%, jawab Xiao Xuan mantap. Sun Er masih terlihat ragu. Tapi akhirnya ia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku akan menuruti permintaan penatua. Aku mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, ucap Xiao Xuan dengan membungkuk hormat. Sun Er hanya tersenyum kecil. Jika bukan karena Xiao Yan, ia tak akan pernah setuju melakukan hal gila seperti ini. Tapi ia tahu, jalan hidup Xiao Yan dipenuhi musuh kuat dari berbagai faksi. Untuk menghadapinya, Xiao Yan membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Jika penyatuan ini berhasil, maka ini bisa menjadi lompatan besar baginya. Sun Er menarik napas perlahan, lalu membentuk serangkaian segel rumit dengan tangannya. Ia kemudian menggores pergelangan tangannya yang seputih giok, dan darah segar perlahan menetes, jatuh ke kolam darah di bawahnya. Saat darah itu masuk ke kolam, pusaran darah melambat. Di permukaan kolam terbentuk cekungan selebar 5 kaki, dan tetesan darah dari Sun Er berkumpul menjadi bola darah sebesar kepalan tangan yang perlahan mengambang di atas air.
Penatua Xiao Xuan, kata Sun Er dengan wajah sedikit pucat, ini jumlah maksimum yang bisa kuambil tanpa memengaruhi kemurnian garis keturunanku. Jika aku memberikan lebih banyak, klan pasti akan mencurigainya dan menghubungkannya dengan Xiao Yan Gege. Itu bisa menimbulkan bahaya besar. Itu sudah sangat cukup. Terima kasih, kata Xiao Xuan dengan sungguh-sungguh. Sebagai mantan pemimpin klan, ia tahu betapa besar risiko yang Sun Er tanggung. Meskipun hanya sedikit, darah itu bisa memakan waktu 2 tahun untuk dipulihkan. Sun Er hanya menggelengkan kepala pelan. Matanya tak lepas dari sosok Xiao Yan di tengah kolam. Walau tersenyum lembut, ia tidak berkata sepatah kata pun. Beristirahatlah sejenak. Serahkan sisanya padaku. Aku akan mengembalikan Xiao Yan Gege padamu. Dalam wujud yang lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya darah berwarna ungu kemerahan perlahan mengalir keluar dari bola energi di dalam tubuh Xiao Yan dan mulai berkumpul. Tak lama kemudian, terbentuklah sebuah kristal kecil berwarna ungu merah, seukuran ibu jari. Kristal ini kemudian melesat bagaikan anak panah, menembus langsung ke jantung Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal itu menghantam jantungnya. Namun, keajaiban terjadi, kristal tersebut menyatu tanpa hambatan dengan jantungnya. Begitu proses penyatuan terjadi, cahaya ungu merah menyebar seperti benang-benang halus, membuat detak jantung Xiao Yan menjadi semakin kuat. Boom! Kolam darah yang berada di dunia luar tiba-tiba meledak ketika kristal itu berhasil menyatu dengan jantung Xiao Yan. Kabut darah menyebar liar ke segala penjuru aula, membanjiri udara dengan tekanan mengerikan. Di sisi kolam, Sun Er duduk dengan tenang, namun pandangannya terpaku pada tubuh Xiao Yan yang masih belum membuka mata. Kabut darah yang mendekatinya seolah lenyap begitu saja ketika mencapai jarak sekitar 5 kaki dari tubuhnya. Walau demikian, ia tetap menggenggam erat tangannya. Ketegangan jelas terlihat dari wajahnya. Haaah. Xiao Xuan menghembuskan napas panjang di sampingnya. Tatapan matanya kini bersinar penuh kegembiraan. Kedua tangannya bergesekan satu sama lain, dan ia bergumam dengan suara yang nyaris bergetar karena rasa syukur. Berhasil, akhirnya berhasil. Penatua Xiao Xuan, seru Sun Er dengan suara lega. Xiao Xuan pun segera menenangkan diri dan tersenyum, seolah beban yang begitu berat telah terangkat dari dadanya. 3 garis keturunan telah berhasil disatukan, semuanya telah berjalan sesuai harapan. Mendengar penegasan itu, wajah Sun Er yang tegang selama sebulan penuh akhirnya menampakkan senyum manis. Ketenangan menyelimuti hatinya. Perjalanan 1 bulan ini benar-benar penuh gejolak, perubahan datang silih berganti, dan setiap kesalahan kecil bisa berujung pada bencana. Xiao Xuan menyeka keringat dingin dari dahinya. Ia tahu betul bahwa tidak hanya Sun Er yang cemas, tapi dirinya pun tak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan terakhir untuk membangkitkan kembali kejayaan klan Xiao. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, ia akan menjadi orang yang paling berdosa dalam sejarah klan. Garis keturunan memang berhasil disatukan. Tapi jumlah kekuatan dari darah klan Gu dan darah naga Phoenix sangatlah sedikit. Garis keturunan baru ini belum cukup kuat untuk menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Satu-satunya tempat yang bisa menampungnya sekarang adalah di dalam jantung, di mana garis keturunan itu bisa perlahan-lahan tumbuh dan diperkuat. Jika benih ini tumbuh dengan stabil dan meluap ke seluruh tubuhnya, maka kelak, apakah dia bisa menembus ke tingkat Dousheng dan bahkan lebih tinggi lagi, menuju tingkat yang belum tersentuh dalam 1000 tahun terakhir, akan sepenuhnya bergantung pada usahanya sendiri, ujar Xiao Xuan dengan tatapan dalam. Sun Er mengangguk mengerti. Garis keturunan baru ini memang seperti benih. Yang mereka tanam sekarang akan menjadi pohon yang kelak menjulang tinggi. Ketika saat itu tiba, seluruh benua Doqi pasti akan mengguncang karena kehadiran Xiao Yan. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu ia menyerap semua energi yang kutinggalkan. Ini akan memakan waktu lama. Gunakanlah waktu ini dengan baik untuk berlatih di sini. Energi di tempat ini adalah yang terpadat di seluruh makam surgawi. Kau pasti akan memperoleh banyak manfaat. Xiao Xuan melirik kolam darah yang masih beriap perlahan. Di dasar kolam itu, energi mengental seakan memiliki bentuk padat. Gelombang demi gelombang energi itu terus mengalir deras ke tubuh Xiao Yan. Baik. Sun Er mengangguk pelan. Ia menatap wajah Xiao Yan untuk beberapa saat, memastikan tidak ada yang salah. Barulah setelah itu ia perlahan menutup mata dan masuk ke dalam kondisi pelatihan. Xiao Xuan tersenyum tipis melihat hal itu. Ia kembali menatap Xiao Yan dan berbisik, anak ini memang luar biasa. Sebagai mantan kepala klan,
Xiao Xuan tahu bahwa anggota klan kuno yang memiliki darah agung akan secara alami mengembangkan ketenangan hati dan pikiran seiring waktu. Mereka sangat jarang memiliki perasaan mendalam terhadap lawan jenis. Karena itulah, sulit dipercaya bahwa Sun Er, pewaris klan Gu, bersedia melakukan begitu banyak hal untuk Xiao Yan. Namun ia juga sadar bahwa benih dari perasaan itu telah tumbuh sejak mereka masih sangat muda. Kini setelah masalah garis keturunan Xiao Yan terselesaikan, tak ada lagi yang bisa dilakukan Xiao Xuan. Segalanya kini berada di tangan Xiao Yan sendiri. Jika ia terus ikut campur, justru akan menghambat pertumbuhan anak itu. Seperti yang diperkirakan, proses penyatuan energi dalam tubuh Xiao Yan berlangsung sangat lama. Sementara itu, Sun Er yang sempat melemah karena kehilangan darah esensinya, segera kembali memasuki pelatihan untuk memulihkan diri. Aula besar tempat mereka berada pun kembali tenggelam dalam kesunyian. Hari demi hari berlalu tanpa terasa, bagaikan pasir yang jatuh di sela-sela jari. Dalam sekejap mata, 1 tahun pun berlalu sejak Xiao Yan masuk ke dalam kolam darah.